Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Kali ini saya akan membahas tentang contoh soal yang berkaitan tentang vektor, tepatnya lagi di 11.2. Nah, di sini saya memberikan beberapa soal, lebih tepatnya dua juga, sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama di sini berkaitan tentang pendekatan yang dilakukan secara geometri. Kemudian yang kedua di sini adalah pendekatan yang dilakukan secara aljabar. Nah, di sini untuk poin yang pertama soalnya saya ambil satu saja. Sedangkan untuk soal yang kedua ini ada 6 seperti itu. Nah, kita langsung saja ya. Di sini untuk soal yang pertama Anda diminta untuk menggambarkan vektor W, di mana vektor W itu adalah U ditambahkan dengan 3/2 dari vektor V. Nah, Anda diminta untuk menggambarkan bagaimana resultannya atau penjumlahannya. Kita langsung saja di sini, ini adalah vektor U dan vektor V. Mohon maaf saya belum menyampaikan ya, jadi saya mengambil contoh soal ini dari buku Parsel di halaman 183. Nomor 1 dan nomor 13. Nah, kita langsung saja di sini U-nya tetap, karena di sini U tetap, jadi tetap saja. Oke. Saya kasih tanda di sini ada garis 2, ini maksudnya. Nah, ini itu sama dengan yang ini. Ini adalah U. Kemudian selanjutnya yang poin kedua ini adalah 2/3 V. Jadi ini dari sini ke sini. Ini adalah misalkan V. Ini ya, saya kasih tanda 1, maksudnya biar sama. Kemudian ditambahkan lagi dengan setengahnya. Kenapa setengah? Karena di sini adalah 3/2. Jadi artinya 1/2. Jadi ini adalah 1 V, kemudian ini adalah setengah V. Oke, seperti itu. Jadi di sini resultannya nah, ini adalah W-nya. Seperti itu. Jadi saya sarankan pada saat menggunakan pendekatan geometri, Anda disarankan menggunakan penggaris agar lebih tepat. Jadi kalau saya hanya mengira-ngira saja. Seperti ini hasilnya. Nah, di sini tadi saya jelaskan lagi ya. Jadi W-nya itu tergantung apa yang diminta dari si soal. Kebetulan di soal ini U-nya tetap, jadi U-nya tetap panjangnya. Kemudian V-nya itu adalah 1/2-nya, jadi 1 ditambah setengahnya. Baru setelah itu jumlahkan. Dijumlahkannya Anda bisa menggunakan metode jajar genjang atau bisa menggunakan metode dari si segitiga seperti itu. Ini adalah soal yang pertama. Mudah kan untuk soalnya? Nah, selanjutnya di sini untuk soal yang kedua tentang aljabar. Di sini ada dua vektor, vektor U dan vektor V masing-masing. Di sini ada -1, 0, 0. Ini atau untuk X, untuk Y, dan untuk Z. Jadi saya menggunakan 3 dimensi langsung. Kemudian untuk V di sini ada 3, 4, dan 0. Nah, di sini Anda diminta untuk mencari ada 6. Yang pertama adalah penjumlahannya dari dua vektor. Kemudian yang kedua adalah pengurangannya dari dua vektor. Kemudian adalah besar atau panjang atau magnitude dari vektor U. Kemudian besar dari vektor V. Kemudian ini saya kasih tanda topi ya agar bisa membedakan. Jadi ini maksudnya adalah vektor satuan dari U. Dan kemudian di sini adalah vektor satuan dari V. Seperti itu. Jadi kalau tadi saya menggunakan tanda panah, di sini saya menggunakan tanda topi agar Anda tidak bingung. Kalau di fisika dasar, kalau di fisika, betul di fisika dasar kita kan menggunakan topi untuk vektor satuan. Nah, kita langsung saja di sini untuk
soal yang pertama kita tambahkan saja langsung. Jadi di sini saya langsung ya, karena tempatnya tidak banyak, jadi saya langsung jawab saja. Di sini minus 1 ini dijumlahkan dengan yang ini plus 3, kemudian yang ini 0 plus 4, kemudian yang ini 0 plus 0. Oke. Jadi hasilnya adalah minus 1 ditambahkan 3 itu adalah 2, kemudian di sini adalah 4, dan yang terakhir adalah 0. Mudah kan? Pasti Anda bisa. Oke, selanjutnya yang kedua, dikurangkan. Jadi minus 1, di sini tinggal dirubah ya. Lambangnya di sini berubah menjadi minus. Di sini berubah jadi minus. Oke, jadi sama dengan di sini adalah minus 4. Kemudian di sini adalah 4, minus 4 juga. Kemudian di sini adalah 0. Oke. Mudah kan untuk yang poin kedua. Kemudian poin yang ketiga, di sini kita ambil besarnya. Kebetulan di sini minus 1 ini dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah akar 1. Oke, sama dengan 1. Seperti itu. Gampang sekali. Selanjutnya untuk yang keempat sama, cuman kita tanggal yang ini, kita cari besarnya V. Di sini adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 3 dikuadratkan adalah 9, kemudian 4 dikuadratkan adalah, betul sekali, 16. Jadi sama dengan akar berapa? Akar 25. Hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu. Kalau di fisika dasar harus ada satuan ya, kalau di matematika tidak. Selanjutnya di sini untuk vektor satuan dari U, ini adalah vektor U itu sendiri dibagi dengan besarnya U. Oke. Jadi U-nya kita lihat di sini minus 1, 0, 0. Kemudian yang di bawah di sini U-nya di sini adalah 1. Jadi di sini 1 dikalikan 1 per 1 ya, sama aja kan 1. 1 per 1 sama saja 1. Jadi hasilnya tetap min 1, 0, 0. Oke. Selanjutnya di sini untuk vektor satuan dari V itu adalah, kita ambil di sini V, harga mutlak dari V. Oke. Jadi di sini V-nya adalah 3, 4, 0 dibagi dengan besarnya adalah 5. Oke. Jadi di sini 1/5 dikalikan 3, 4, 0. Nah, ini adalah tadi salah satu di aljabar, jadi dikalikan masing-masing. Jadi 3/5, kemudian 4/5 dan 0. Oke. Ini adalah hasil dari contoh soal yang kita bahas di sini agar Anda lebih paham. Jadi Anda mengerjakan tugas, yaitu yang pertama soal masih ya halaman 183, di sini soal nomor 3 saja. Kemudian dan soal nomor, kita lihat nomor 16. Nah, soalnya 2 saja yang perlu Anda kerjakan. Yang pertama sama ya, seperti biasanya Anda harus membuat peta konsep dari materi yang telah saya sampaikan. Kemudian yang kedua Anda mengerjakan soal. Soalnya itu cuma 2, soal nomor 3 dan soal nomor 16. Jadi pastikan soalnya Anda benar-benar menjawabnya dengan benar agar nilainya sempurna. Seperti itu. Ini adalah akhir dari pertemuan di 11.2. Semoga Anda memahami materi kali ini. Kemudian jika ternyata masih kurang paham, bisa dilihat lagi atau bisa dibuka lagi bukunya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.